pola hidup dalam gereja lama. Yang pertama, derajat dan kebajikan. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu menjelaskan bahwa dosa-dosa yang masyarakat Roma lakukan itu telah menyimpang dari kehendak Allah, yang dimana masyarakat Roma menyembah berhala, menyukai sesama jenis, dan melakukan dusta terhadap sesama. Namun, dosa yang paling besar yang mereka lakukan yaitu tidak menganggap Allah akan kehadiran Allah, dan mereka memfitnah Allah. Hal-hal ini tentu saja berkontroversi dengan kebajikan kaum Kristen yang sangat tidak mengizinkan akan adanya kejahatan. Namun kehidupan orang Kristen di tengah-tengah masyarakat Roma yang telah melakukan dosa dan hal-hal seperti itu lainnya, apalagi mereka yang selalu mengucapkan saksi dusta terhadap Allah dan kata-kata penuh tipuan. Namun kehidupan orang Kristen dituntut untuk selalu jujur dan tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakat Roma. Dalam kehidupan orang Kristen pada saat itu sangat diuji kesetiaannya kepada Allah. Namun orang Kristen, jemaat-jemaat Kristen pada saat itu sangat mencerminkan sifat-sifat Kristiani. Dan pada saat itu gereja adalah salah satu-satunya perkabaran Injil atau persekutuan bagi umat Kristen. Dengan adanya persekutuan Injil atau perkabaran Injil, itu membuat suatu dampak yang besar bagi orang-orang kafir, di mana mereka lebih memahami tentang kesusilaan. Hal ini membuktikan bahwa kesucian orang Kristen memberi dampak yang sangat besar bagi orang-orang kafir, yaitu untuk mengubah diri mereka lebih baik. Yang kedua, rumah tangga. Kehidupan seorang yang tidak memiliki pasangan atau biasa disebut hidup lajang itu dianggap suci oleh banyak orang. Sebab itu, orang yang sudah berkeluarga diajak untuk menahan diri sendiri. Namun, nikah kedua setelah suami atau istri meninggal itu dianggap kurang patut. Kemudian, pernikahan orang Kristen dengan orang kafir sangat tidak diperbolehkan. Kaum wanita sangat dihormati juga dalam hidup berjemaah. Kepandaian dan talenta mereka dipergunakan dalam berbagai tugas. Suami istri harus saling mengasihi dan tidak boleh bercerai. Dan maksud dari pernikahan ialah menambah keturunan. Kemudian anak harus dididik dalam iman Kristen dan wajib mengikuti semua nasihat orang tua. Rumah tangga orang Kristen dianggap sebagai satu persekutuan agama yang erat hubungannya. Jika orang yang baru masuk Kristen menemukan perlawanan dalam rumah tangga yang masih kafir, maka dia harus memutuskan relasi atau hubungan dengan keluarga yang mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, milik. Kata milik memiliki arti yaitu pemberian dari Allah. Apa yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian dari Allah. Semua pemberian dari Allah adalah sangat baik. Maka dari itu, seluruh umat manusia harus bertanggung jawab, merawat, dan memeliharanya. Karena kita adalah hamba Tuhan dan miliknya. Segala kelebihan yang kita miliki, baiklah kita untuk bersedekah kepada orang yang memerlukan ataupun kekurangan, seperti anak yatim piatu ataupun orang yang kesusahan. Selanjutnya, perbudakan. Salah satu perbudakan yaitu tertulis di dalam Alkitab, yaitu di dalam Imamat 25 ayat 39-40. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu. Sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu.
Di dalam agama Kristen, perbudakan itu tidak ada, dikarenakan Tuhan telah datang dan menebus segala apa yang kita perbuat, yaitu dosa-dosa kita, dengan darahnya yang kudus. Pada abad yang ke-17 sampai 18, gereja angkat suara berupaya untuk menghapus yang namanya perbudakan. Maka dari itu, perbudakan di dalam ajaran agama Kristen dilarang. Di dalam Galatia 3 ayat 28 mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Pergaulan umum, dampak dilakukannya persembahan kepada dewa. 1. Menyebabkan kaum Kristen tidak mau ambil bagian dalam keramaian. 2. Bermacam-macam kesenangan tidak dapat diturutinya, misalnya pertandingan gladiator, atau orang yang berperang dengan pedang dan senjata lainnya. 3. Segala perkara itu sungguh menghangatkan hawa nafsu penonton. 4. Banyaknya militer yang masuk ke gereja memohon lepas dari tentara, tetapi ada juga yang tinggal di dalam dinas. Agama dan adat Kristen mulai diperhatikan serta dihargai oleh panglima mereka karena 1. Dalam lapangan masyarakat yang lain, sikap orang Kristen berbeda. 2. Banyaknya orang Kristen yang tidak begitu keberatan tentang pergaulan sehari-hari dengan golongan yang bukan Kristen. 3. Makin orang Kristen mencampuri urusan masyarakat, makin diperhatikan dan dihormati orang adat mereka. Pengamalan, pemberian jemaat diletakkan di atas meja Tuhan dalam tiap-tiap kebaktian, lalu dibagikan oleh syamas-syamas. Yang diberi bantuan ialah golongan pejabat, orang miskin, janda, piatu, orang tua-tua, dan orang hukuman. Siapa saja yang berkekurangan diberi pertolongan. Mereka tidak pernah membedakan orang yang ia tolong. Pada tahun 250, jemaat di Roma yang waktu itu belum banyak anggotanya yang kaya, tetapi memberi sokongan kepada 1.500 orang. Bantuan tersebut juga diberikan kepada orang kafir, gereja peramal, umpamanya apabila rakyat ditimpa oleh suatu bencana. Pengamalan kaum Kristen itu umumnya disaksikan oleh orang kafir, sehingga mereka mengucapkan, "Camkanlah betapa mereka berkasih-kasihan." Halo teman-teman semua, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang perawatan orang sakit. Nah, dari perawatan orang sakit ini, pada masa itu umat atau masyarakat non-Kristen belum punya rumah sakit. Nah, dari sinilah terjadi hal penting dalam umat Kristen. Umat Kristen membantu dalam perawatan orang sakit. Nah, perawatan orang sakit dianjurkan kepada janda-janda. Mengapa dianjurkan kepada janda-janda? Teman-teman semua dapat melihat dalam pertama Timotius 5 ayat 3 sampai 16 dengan perikop mengenai janda-janda. Bukan saja dapat dianjurkan kepada janda-janda, tetapi dapat dianjurkan kepada saudara-saudara kita yang mendapat karunia istimewa dari Tuhan dalam hal mengusir setan. Nah, dalam hal ini terjadi perkembangan yang sangat bagus karena perbuatan dari umat Kristen ini membuat orang-orang tertarik dengan ajaran Kristen. Dari sinilah gereja mulai berkembang pada abad yang ketiga. Baik, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu pada bab 12 tentang gereja dan dunia, penghambat dan perdamaian. Poin pertama yang penting tentang perkembangan. Nah, di sini tentang perkembangan. Nah, kira-kira pada tahun 1980 jemaat Kristen telah mengabarkan Injil di Germania, Britania, Spanyol, dan Armenia. Nah, karena perkembangan gereja yang semakin cepat ini, timbullah suatu masalah, yaitu masalah politik yang sulit bagi negara. Kekaisaran Romawi itu bukanlah suatu kesatuan secara bangsa dan kebudayaan, melainkan persatuan antar daerah dan kewarganegaraan. Nah, di sini masyarakat dipaksa untuk mempercayai bahwa satu ilahi, satu negara, dan satu kaisar. Tetapi umat Kristen masih mempercayai bahwa hanya Allah Bapa yang dapat disembah dan dipercaya. Tetapi Kekaisaran Romawi masih mempercayai bahwa mereka harus menyembah para dewa-dewa. Penghambatan baru.
penghambatan baru. Pada waktu itu, kaisar-kaisar mulai menganiaya orang-orang Kristen. Penghambatan itu dimulai pada tahun 249 sampai dengan 251 oleh Decius sebagai penghambatan pertama yang dimulainya. Dan penghambatan itu bertujuan bukan untuk menguji kesetiaan orang-orang Kristen terhadap negara, tetapi untuk mendapatkan kembali anugerah dari dewa-dewa untuk menjamin ketentraman dalam waktu yang akan datang. Pada waktu itu orang-orang yang bukan pejabat itu diwajibkan untuk membawakan korban kepada mezbah, memberikan korban kepada dewa-dewa negara. Banyak orang-orang Kristen yang pada waktu itu menjadi murtad. Mereka memberikan uang suap kepada kepada imam-imam kafir, agar imam-imam kafir itu memberikan mereka sepucuk surat bahwa mereka telah memberikan persembahan, mereka telah memberikan korban persembahan kepada mezbah kaisar. Dalam situasi yang seperti itu, banyak juga orang-orang Kristen yang tetap mempertahankan iman kekristenan mereka. Dan penghambatan yang kedua dan penganiayaan dan penghambatan yang kedua dilakukan oleh Valerianus pada tahun 257 sampai dengan 258. Penghambatan ini pun tidak berhasil, sehingga awalnya orang-orang Kristen yang murtad itu mereka menyesal dan mereka kembali untuk meminta kepada jemaat untuk kembali kepada jemaat lagi. Akhirnya gereja semakin bertumbuh, banyak juga Injil-Injil yang masuk di dalam istana kaisar, banyak juga Injil yang masuk dalam lingkungan para bangsawan dan juga para tentara, sehingga membuat membuat negara harus memilih apakah mereka harus membasmi gereja ataukah mereka memilih kalah dan mereka masuk Kristen. Dan kita masuk ke slide berikutnya tentang puncak dan berakhirnya penghambatan. Pada tahun 303 sampai dengan 311 tercatat sebagai penghambatan terhebat yang dilakukan oleh Diocletianus dan penggantinya Galerius. Untuk mencapai persatuan agama dan politik, maka kaisar-kaisar itu mengambil tindakan-tindakan yang keras. Dan tindakan-tindakan mereka menyiksa orang-orang Kristen dengan sebengis-bengisnya. Dan uskup-uskup disiksa, diberikan ancaman, dan para pemimpin-pemimpin gereja dijatuhkan siksaan. Dan orang-orang Kristen tak terhitung jumlahnya, orang-orang Kristen yang ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Ya, dan pada waktu itu walaupun mengalami siksaan yang berat, orang-orang Kristen tetap mempertahankan pengajaran dan kebaktian mereka. Gereja memang dipengaruhi oleh dunia, tetapi mereka tidak pernah membawakan korban untuk dipersembahkan kepada para dewa-dewa. Dan akhirnya sewaktu Galerius menemui ajalnya, dia memberhentikan penghambatan terhebat tersebut. Dia memberhentikan penghambatan tersebut karena penghambatan itu tidak pernah berhasil. Bagian keempat, Konstantinus Agung. Konstantinus Agung merupakan kaisar pertama Romawi yang menganut agama Nasrani. Sebagai pemeluk agama Nasrani, Konstantinus banyak membuat kebijakan penting yang mendorong pertumbuhan agama Nasrani yang sebelumnya hanya sebuah sekte kecil menjadi agama dominan di Eropa. Konstantinus lahir di kota Naisius di wilayah yang sekarang dikenal dengan Yugoslavia pada tahun 280 Masehi. Konstantinus menghabiskan seluruh masa mudanya di Nikomedia, sebuah istana tempat Kaisar Diocletius berada. Pada tahun 305, Diocletius turun tahta dan digantikan oleh ayah Konstantinus yang bernama Constantius. Constantius merupakan mantan perwira tinggi tentara Romawi, sehingga ia memiliki kekuatan militer. Tibalah masa yang baik bagi gereja
ketika Konstantinus merebut tahta sesudah mengalahkan lawannya Maxentius pada tahun 312 di dekat Roma, sehingga ia memerintah Kekaisaran Romawi bagian barat. Sebelum memulai pertempuran, Konstantinus mendapat suatu penglihatan, yaitu sebuah salib yang gemilang di udara dengan tulisan yang berbunyi, "Menanglah dengan perantaraan tanda ini." Konstantinus telah masuk Kristen kira-kira pada tahun 312. Dia baru dibaptiskan menjelang hari ajalnya pada tahun 337. Tidak lama iparnya Licinus merebut kuasa di sebelah timur Kekaisaran. Keduanya mengeluarkan edik atau putusan Miliano. Sejak tahun 313 ditetapkan bahwa gereja mendapat kebebasan sepenuh-penuhnya dan segala milik negara yang telah dirampas negara harus dikembalikan dan dibayar. Lama-kelamaan kedudukan gereja bertambah kokoh dan penting. Gereja bukan saja dibiarkan, bahkan diberi berbagai hak dan keuntungan. Hal ini mulai setelah Konstantinus mengalahkan Licinus pada tahun 324. Oleh seluruh kuasa ada dalam tangannya, tetapi barulah pada tahun 380 gereja diresmikan menjadi gereja negara oleh Kaisar Theodosius. Gereja dan negara. Yang pertama, dunia dimasehikan. Di sini maksud Konstantinus ialah supaya gereja dan negara diperhubungkan erat-erat, dan ia berusaha membasmi semua gereja sekta di luar gereja Katolik seperti sekta Markion, Montanus, Novantianus, dan lain-lain. Tetapi agama kafir dibiarkannya karena ia yakin bahwa agama itu akan lenyap dengan sendirinya oleh pengaruh agama Kristen. Berbeda dengan tindakan ketiga anaknya, yang menggantikan dia, mereka menyuruh tutup segala rumah berhala sambil melarang orang menyembah dewa-dewa. Ternyata agama kafir belum mati sama sekali. Reaksinya masih kuat. Kaisar Julianus yang murtad atau Julianus Apostata 361 sampai 363 mau mengembangkan ajaran filsafat kafir dari Plato atau Neoplatonisme. Sejak kecil Julianus dididik secara Kristen, tetapi karena rajin mempelajari kesusastraan filsafat kafir sewaktu remaja, maka ia membuang iman Kristen dan ingin membaharui dan memperbaiki kebudayaan dengan agama kafir. Usaha gereja dirintangi, orang Kristen dipecat dari jabatan, pegawai negeri dan tentara, dan sekolah Kristen dilarang. Tapi segala usaha Julianus untuk membentuk gereja kafir yang dapat menggantikan gereja Kristen sama sekali tidak berhasil. Ia tewas dalam perang melawan orang Persia. Menurut cerita, ucapannya yang penghabisan ialah, "Engkaulah yang menang, hai orang Galilea." Yang berikut, Theodosius Agung meneruskan dan menyempurnakan politik Konstantinus. Sejak tahun 380, ia membuat peraturan bahwa segala penduduk kekaisarannya harus mengikrarkan iman Katolik dari gereja resmi sesuai dengan ajaran uskup-uskup Roma dan Alexandria. Pengakuan iman Kristen yang benar atau ortodoks diperintahkan selaku suatu pelanggaran politik yang harus dihukum.
yang berikut Justianus 527 sampai 565 tahun mendirikan gedung gereja Hagia Sophia atau Hikmat Suci yang besar dan permai Konstantinopel atau dipakai sebagai masjid Islam. Dialah yang menyempurnakan gereja-gereja. Gereja taat dan patuh sama sekali kepada kepalanya, yakni kaisar. Tapi dalam pada itu, gereja sebagai pelayan pertama dari kaisar mendapat kehormatan yang terbesar. Atau keadaan ini disebut Byzantinisme atau Kaisoropapisme. Sesudah Justianus Kekaisaran Timur berangsur-angsur surut kuasanya dan akhirnya dibanjiri oleh Islam pada abad ke-7 dan ke-8. Yang tinggal hanyalah Balkan atau Eropa Tenggara, Asia dan sebagian Italia. Pada umumnya Islam membiarkan agama Kristen, tetapi negara yang berkuasa itu sudah rubuh dan kehilangan kemuliaan dan pengaruh. Baik, selanjutnya kita masuk pada gereja yang diduniawikan. Jadi, gereja diduniawikan ini karena dibawahi oleh kekaisaran. Nah, jadi dengan adanya campur tangan kaisar pada saat itu dalam setiap urusan gereja, ini membuat gereja tidak terkendalikan. Nah, hal ini ditandai dengan berbagai kondisi seperti rumah berhala yang direnovasi, kemudian agama kafir yang dilarang, tetapi pada saat itu agama kafir tetap memiliki pengaruh yang kuat. Kemudian, para pemimpin gereja yang taat pada kaisar, yang padahal para pemimpin gereja saat itu memiliki kuasa, bahkan lebih dihormati. Tapi mereka tetap memilih taat dan takluk pada kaisar, dan yang justru hal ini membawa untung besar bagi kaisar. Nah, kemudian kita masuk pada proses sekularisasi. Nah, proses sekularisasi ini merupakan masuknya dunia kodrati ke dalam gereja yang ditandai dengan berbagai kondisi, yaitu peribadatan mewah, kemudian jubah para petinggi indah berwarna, kemudian adanya berbagai prosesi, macam gedung gereja yang megah, benda suci dan sakramen yang dianggap realistis, kemudian kesalehan para anggota gereja saat itu bersifat kafir. Dan walaupun saat itu tetap mengatasnamakan gereja Kristen. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada abad keempat. Nah, di abad keempat ini umat Kristen mulai taat pada orang-orang kudus, yaitu sebagai pengganti dewa-dewi. Kemudian mulai taat pada patung dan relikwi. Kemudian malaikat dan Maria selaku Bunda Allah ini dipercayai atau dianggap dapat menjaga dan melindungi setiap orang percaya. Kemudian pengakuan dosa yang biasanya diadakan dan dinyatakan di hadapan publik itu dihentikan dan diganti dengan pengakuan kepada paderi saja. Dan kenapa pengakuan dosa saat itu dihentikan? Karena saat itu orang-orang menganggap bahwa pengakuan dosa itu dianggap dapat memalukan orang jika dilakukan di hadapan publik. Kerabihan. Diperkirakan sekitar tahun 300 di Mesir, orang-orang mulai mengasingkan diri dari masyarakat yang berdosa dan mereka hidup menyendiri selaku orang yang bertapa. Mereka berusaha mematikan segala hawa nafsu daging supaya dapat hidup sesaleh-salehnya, dan mereka dinamai orang eremit, yaitu Ermos yang artinya padang gurun. Antonius yang terkenal di antara mereka, yaitu mereka yang ingin terhindar dari segala pencobaan dunia dan tetapi
maksud mereka itu tidak tercapai karena dalam persaingan itu mereka digoda oleh iblis. Dan pada tahun 320 mereka mulai berkumpul dalam rumah-rumah pertapaan atau biara dan mulai mengatur hidup mereka sehari-hari, dan peraturan mereka akhirnya diturut di mana-mana. Mereka melepaskan segala kemewahan dan milik mereka supaya dengan itu mereka dapat menyerahkan diri dengan sepenuhnya untuk berdoa, merenung dan melakukan semua kegiatan rohani, ibadah dan mempelajari Alkitab. Biara-biara ini sebagai pemelihara hidup rohani dan pusat bagi masyarakat, yaitu pusat kebudayaan, pelajaran, pendidikan dan pengalaman. Di barat, rahib-rahib lebih aktif. Mereka suka bekerja supaya berjasa banyak amal mereka. Sedangkan di timur bersifat pasif. Contohnya seperti Simeon Stylitz atau Stylos yang artinya tiang batu. Dia duduk 30 tahun di atas sebuah tiang batu supaya jangan dinajiskan oleh bumi dan supaya ia lebih dekat ke surga. Dan usaha rahib itu menyangkal dan meniadakan arti salib Kristus.